Halo guys, balik lagi bareng gue Brand Solid. Gimana kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Kayaknya sekarang kesehatan tuh paling penting deh waktu doain orang lain. Nah, seperti yang kalian ketahui, gue biasanya shoot video gue dalam bentuk Nah, seperti yang kalian ketahui, gue biasanya shoot video gue dalam bentuk 4K. Jadi video-video di YouTube gue itu semuanya, hampir semua sih. Sejak yang model baru kayak gini, pakai background, itu bisa dibilang hampir semuanya pakai 4K. Dan sebenarnya gue yakin banget kalau misalnya mungkin cuma satu atau dua orang aja yang nonton video gue dalam bentuk 4K atau bahkan nggak ada sama sekali. Kalau kalian termasuk orang yang nonton video gue dalam bentuk 4K, gue cukup yakin kalian pasti punya internet yang bagus, terus juga device buat nontonnya yang bagus, bisa itu laptop, atau misalnya komputer, atau juga bisa juga handphone. Soalnya jujur gue sendiri juga nonton video gue dalam bentuk 4K sih. Biasanya selalu 1080. Soalnya HP-nya juga nggak bisa nonton 4K dan ya laptop gue juga nggak bisa nonton 4K, jadi maksimal 1080 aja. Nah, makanya di video ini kita bakal membahas apakah bedanya 1080p dan 4K. Sesignifikan itukah bedanya? Atau perlukah pakai 4K buat syuting video? Apalagi mungkin syuting video YouTube kayak gini. Semuanya bakal kita bahas di video kali ini. Gimana guys? Random banget gak b-rollnya? Soalnya memang tujuannya adalah buat kasih lihat ke kalian, sadar atau enggak, video itu di shoot ada yang pakai setting resolusi 4K dan juga ada yang 1080p. Apakah kalian bisa nebak yang mana yang 1080, yang mana yang 4K? Biar lebih jelas kita langsung aja breakdown yang mana klip yang di shoot pakai 1080p dan yang mana klip yang di shoot pakai 4K. Check this out. Klip yang ini di shoot pakai 4K. Yang ini 1080, ini 1080p, ini juga 4K, ini juga 1080p, dan yang ini 1080p. Ini juga 4K, dan ini juga 4K. Gimana? Dari klip yang tadi kalian berhasil tebak berapa? Atau mungkin nggak ada yang benar sama sekali karena kalian nggak kelihatan bedanya apa. Nah, sekarang kita bakal bahas apa aja sih plus minusnya syuting pakai 4K dan 1080p. Kalau kamera kalian punya fitur 4K, salah satu keunggulannya adalah kalian bisa melakukan crop tanpa perlu khawatir kualitas gambarnya bakal menurun. Jadi kalian bisa crop gambarnya dan juga melakukan efek panning kayak gini dan gambarnya masih bagus. Nah, apa sih kekurangannya dari syuting video pakai 4K? Yang pasti pertama adalah makan memorinya gede banget. Yes, kalian butuh kapasitas memori yang besar banget buat nampung video 4K. Biasanya gue kalau syuting video YouTube kayak gini juga makan space-nya bisa sampai rata-rata 20-30 GB per satu konten. Jadi kalian perlu mikirin tentang SD card-nya harus gede, kapasitasnya, terus juga kan harus punya hard disk yang kapasitasnya besar juga, supaya bisa nampung klip-klipnya di hard disk kalian. Kalau konten videonya yang lumayan panjang durasinya, biasanya bakal makan lebih dari itu. Gue pernah hampir 40 GB satu konten video YouTube, cuman gue lupa sih yang mana, tapi itu gede banget makannya. Dan ya, make sure kalian punya tempat penyimpanan filenya yang gede juga. Selain itu kalian juga harus pastiin kalau misalnya laptop kalian yang buat edit videonya juga kuat buat memproses file 4K. Karena kalau nggak kuat juga percuma, kalian udah syuting capek-capek tapi nggak bisa diedit di laptop kalian. Gua sendiri juga laptopnya yang termasuk pas-pasan sih buat ngedit video 4K sebetulnya. Karena speknya juga biasa aja, kayak misalnya RAM-nya 4GB, graphics card-nya gue lupa sih berapa, tapi ya yang pasti biasa aja lah. Karena bukan laptop gaming atau laptop yang flagship gimana, tapi emang laptop biasa aja buat kerja biasa. Dan bisa buat edit 4K, tapi ya begitu, pas-pasan, soalnya lemot juga. Dan kalau misalnya lagi ngedit nggak bisa buka software editing lain atau buka software lain karena ya RAM-nya udah nggak kuat. So ya, pastiin kalau kalian mau shoot 4K, device buat ngeditnya juga kuat buat ngedit 4K. Jadi kalau misalkan ditanya perlu gak sih buat shoot video, mungkin let's say video YouTube kayak gini dalam bentuk 4K, padahal kan mungkin belum tentu atau bahkan nggak ada yang nonton video kita dalam bentuk 4K. Tapi buat gue pribadi jawabannya adalah ya, kalau misalkan kalian punya kamera yang bisa shoot 4K, terus juga kan laptopnya atau PC juga kuat buat ngedit 4K, go for it. Gue pribadi shoot video-video gue
pakai 4K karena gue pengen memberikan kualitas terbaik yang bisa gue kasih ke kalian dan secara teknis ya. Dan salah satunya adalah dengan memberikan kualitas gambar yang paling bagus, yaitu karena kamera gue bisa 4K ya, 4K adalah yang paling bagus yang bisa gue kasih kalian. Selain itu juga kalau misalnya kalian upload video YouTube kayak gini, YouTube bakal mengkompres video kalian jadi ada penurunan kualitas. Makanya gue ambil video dengan kualitas paling tinggi supaya kalau turun pun masih tetap tinggi juga kualitasnya, masih jernih gambarnya. Sedikit sharing juga, jadi nggak selamanya yang namanya 4K itu bakal lebih bagus, pasti lebih bagus daripada 1080. Jadi let's say misalkan 4K di handphone belum tentu lebih bagus daripada 1080 di kamera full frame. Jadi make sure kalian juga tahu setting kamera yang paling bagus buat kamera kalian, sehingga kalian bisa bikin video dengan kualitas yang terbaik. By the way, kalian sadar atau enggak, tapi gue ada beberapa kali ganti resolusi kameranya waktu syuting kayak gini. Yang kalian lihat tadi tuh ada yang 1080, ada yang 4K, bahkan yang ini juga 1080 sebetulnya. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan juga menambah pengetahuan kalian tentang video. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Jadi kalau misalnya ditanya perlu gak sih shoot video di 4K? Nah, seperti yang kalian ketahui, gue biasanya kalau kalian termasuk orang yang nonton video gue dalam bentuk 4K resolusinya, gue cukup yakin kalian